Siang Kak, baik. Syukurlah. Terima kasih sudah hadir di sesi konseling hari ini. Di sini kamu bisa bercerita dengan santai dan nyaman. Semua pembicaraan dalam sesi ini bersifat rahasia, jadi tidak perlu merasa takut atau merasa canggung. Iya Kak. Sebelum dimulai, akhir-akhir ini bagaimana dengan perkuliahannya? Lumayan banyak tugas Kak. Pasti cukup melelahkan juga ya, karena kalau tugas menumpuk itu rasanya pusing juga. Iya Kak, apalagi kadang susah bagi waktunya. Baik-baik. Jadi dari informasi yang diterima, akhir-akhir ini kamu sering mendengar tugas kuliah ya. Jadi kakak ini mendengar langsung dari kamu, apa sih yang biasanya membuat tugas jadi terhambat? Kadang saya niat mau kerjakan tugas, tapi malah buka media sosial atau nonton sampai lupa waktu. Jadi perhatian kamu sering teralihkan ke media sosial, jadi waktu yang mengerjakan tugas itu jadi berkurang. Iya Kak, begitu. Biasanya setelah mengerjakan tugas itu apa yang kamu rasakan? Panik Kak, apalagi kalau deadline sudah dekat. Berarti sebenarnya kamu sadar bahwa kebiasaan mengerjakan tugas ini membuat kamu menjadi stres dan jadi terburu-buru untuk mengerjakan. Iya Kak. Kalau kondisi ini terus berulang, menurut kamu apa dampaknya terhadap perkuliahan kamu? Nilai bisa turun dan tugas jadi tidak maksimal Kak. Baik. Jadi di sini masalah utamanya itu bukan karena kamu tidak mampu mengerjakan tugas, tapi lebih pada kebiasaan menunda dan sulit mengontrol penggunaan media sosial. Iya Kak, benar. Dalam konseling yang holistik, fokusnya adalah mengubah perilaku yang kurang efektif menjadi kebiasaan baru yang lebih positif. Jadi kita akan mencoba membuat langkah-langkah sederhana yang bisa dilatih secara bertahap. Apa kamu bersedia mencobanya? Iya Kak, saya mau coba. Oke, baik. Biasanya dalam sehari kamu menggunakan media sosial berapa lama? Bisa 5-6 jam Kak. Kalau begitu, mulai dari target yang realistis dulu ya. Menurut kamu, apakah memungkinkan jika penggunaan media sosial dikurangi saat jam belajar? Kayaknya bisa Kak. Kita coba membuat dari aturan sederhana, misalnya itu fokus mengerjakan tugas selama 1 jam tanpa buka media sosial. Terus setelah selesai kamu boleh istirahat 15 sampai 20 menit, dan media sosial yang digunakan setelah target belajar selesai. Oh iya Kak. Terus kamu juga bisa menggunakan alarm atau timer supaya lebih disiplin terhadap waktu belajar. Dan ini bisa disebut latihan pembentukan kebiasaan baru. Iya Kak, bisa. Terus selain itu, setiap kamu berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu, atau bersatu setelah semua target selesai, itu disebut dengan reinforcement positif. Bagaimana? Iya Kak, kayaknya menarik juga. Nah, sebaliknya kalau target belajar tidak tercapai karena terlalu lama bermain media sosial, maka waktu hiburan itu perlu dikurangi tujuannya supaya kamu bisa terbiasa bertanggung jawab terhadap
jadwal yang sudah kamu buat. Iya Kak, saya paham Kak. Nah, menurut kamu tantangan besar untuk menjalankan terbesar untuk menjalankan rencana ini apa? Kadang saya malas untuk mulai duluan Kak. Baik, kalau begitu, coba mulai dari target terkecil lebih dahulu ya. Misalnya, cukup mengerjakan tugas selama 15 menit pertama. Biasanya setelah mulai akan lebih mudah untuk lanjut mengerjakan. Iya juga Kak. Terus di sini kakak lihat kamu sebenarnya punya keinginan untuk berubah, itu semua menjadi langkah yang baik. Dari sesi hari ini kita mengetahui bahwa kebiasaan menunda tugas dipengaruhi oleh penggunaan media sosial yang berlebihan dan kurangnya pengetahuan. Kita juga sudah membuat beberapa langkah perubahan, yaitu mengurangi penggunaan media sosial saat belajar, terus membuat target belajar yang teratur, menggunakan teknik belajar, dan memberikan reward ketika target kamu tercapai. Iya Kak. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan melihat perkembangan dari kebiasaan baru yang sudah kamu coba jalankan. Tidak perlu langsung sempurna ya. Yang penting kamu ada usaha dan perubahan secara bertahap. Baik Kak. Terima kasih karena kamu sudah terbuka selama sesi konseling hari ini. Semoga langkah-langkah yang sudah dibuat bisa membuat kamu menjadi lebih disiplin dan nyaman menjalani perkuliahan. Iya. Terima kasih Kak. Sama semangat menjalani kuliah. Sampai bertemu di sesi berikutnya.